Selanjutnya itu adalah visualisasi data. Jadi untuk visualisasi data ini, kali ini saya pakai source panel-nya untuk menuliskan R script. Jadi untuk mempermudah sekaligus mengurangi terjadinya kesalahan dalam penulisan untuk R script-nya. Yang pertama itu kita aktifkan terlebih dahulu library ggplot2 dan library agricole. Nah, ggplot2 ini untuk fungsinya ini kita bisa baca di sini. Kelewatan sepertinya nih. Create elegant data visualization using the grammar of or grafik. Jadi untuk menampilkan visualisasi berupa grafik gitu. Terus ada agricolae itu yang di sini tadi udah aktif sebelumnya, itu untuk statistik untuk agriculture research. Oke, selanjutnya kita aktifkan ini dulu. Ini sama aja bentuknya kalau kita ngetiknya di konsol. Kita bisa langsung kalau di sini kita bisa langsung ketikan ya library ggplot gitu. Tapi kalau di sini kita bisa langsung di blok gitu, terus kita klik run. Nah, tandanya ini berarti udah udah aktif. Nah, selanjutnya kita coba jadi gini. Jadi data ini namanya hasil BNJ means atau BNJ rata-rata, dan ini hasil BNJ group. Jadi ini ada grupnya kan, yang bagian ini means, ini group. Jadi kita bisa cari visualnya gitu, visualisasi datanya kalau di konsol itu gimana. Kita bisa klik kita sorot SR BNJ means-nya, kita run. Oke, bener ya, kalau yang untuk means ini yang banyak kolomnya nih. Kemudian yang BNJ ini, BNJ group, kita sorot juga, kita run. Oke, ada tuh. Kita selanjutnya adalah ekstrak hasil ANSBNJ ya. Nah, ini tuh kita langsung aja kita pakai rumus, bisa juga kita tulis di sini. Coba kita tulis di sini. Sebenarnya sama aja dengan kita sorot langsung di source panel-nya. Kita langsung ya. Kita iniin aja dulu. Kita pindahin biar ada pembedanya. Run. Tuh, biar ada namanya. Terus ini BNJ underscore means dulu. Kemudian tanda kurang dari means s.data.frame nih. Terus lagi BNJ tanda dolar, signs dollar, means. Itu parameter data, ada means. Nah, ini maksudnya dari datanya yang dipakai underscore, ini kita ubah datanya jadi nama yang bisa kayak disorot kayak gini nih, sama kayak STR tadi. Jadi bisa disorot dan penyorotannya itu sekarang pakai ini. Sama yang kayak analisis data sebelumnya. Kita enter. Nah, jadi udah bisa insya Allah. Dan ini ya, sekarang kita coba pakai gini. Nih, ini untuk yang grupnya sama aja, cuman gantinya BNJ group. Kita run. Oke, bisa. Selanjutnya adalah ubah nama kolom jika perlu. Jadi, kolom ini kan banyak nih. Kolom di means ini banyak. Ada STD, RSE, min, max, Q25, Q50, 75, dan sebagainya. Itu kan banyak. Nah, ini gimana caranya? Gimana caranya ini namanya ini, jadi kita tidak perlu menyorot nama sepanjang ini, jadi kita ubah namanya. Jadi kita ubah nama kolom jika perlu. Oke, terus kita sorot bagian means ini. Sekaligus juga boleh, satu-satu juga boleh, kita coba sekaligus. Kita run. Oke, bisa. Selanjutnya adalah menggabungkan hasil uji
BNJ, Turki, HSD dengan kelompok. Jadi ini ada ininya. Nah, sesuai dengan yang tadi kita ganti, namanya kan udah ganti nih, row names. Names-nya kan BNJ, SS gitu. Nah, udah kita sorot sekaligus di sini. Oke, kita run. Oke, udah ada ya. Nah, ini yang agak sedikit ini ya, sedikit bisa dibilang agak apa ya, beresiko gitu. Karena ada beberapa kali percobaan bahwa bagian dari data frame ini, yang bagian BNJ means ini, BNJ rata-rata, yang NA ini, itu tuh tidak terdeteksi namanya. Jadi kayak ini, itu tuh seharusnya tidak ada, tapi dia di sini terdeteksi ada. Jadi ini bisa apa ya? Dia nanti akan keluar hasilnya, kurang lebih dia itu akan kayak menyebutkan bahwa NA ini tidak ada, tapi bisa dilewatkan. Oke, kita langsung ya. Kita sorot. Saya sorot di ini, oke, run. Wah, ternyata bisa. Ternyata bisa, guys. Jadi dia itu, sempat tadi saya ada beberapa kali coba, jadi NA ini tuh tidak terdeteksi. Karena seharusnya kan terdeteksi cuma dosis nih, tapi NA ini tidak terdeteksi karena dia memang apa ya, bisa dibilang hasil rata-ratanya gitu. Ini perlakuan pemupukan, tapi ternyata ini bisa, insya Allah bisa. Selanjutnya kita akan plot penggunaan ggplot 2. Ini fungsinya untuk menampilkan apa ya, visualisasinya. Ini merupakan tahap akhirnya dari apa ya, implementasi RStudio. Kita run, oke. Terus ini kita bisa lihat untuk plot ini, maksudnya untuk bisa kita melihat apa ya, hasil visualisasinya, kita bisa klik di sini, ada panel yang plot, namanya plots, itu bisa di sini. Atau nanti kalau nggak salah dia itu akan muncul sendiri di apa, di bagian toolbar di bawah, di bagian di desktop ini ada toolbarnya, nanti dia akan muncul di situ. Nah, ini untuk bagian apanya ya, bisa dibilang ini bingkai dari plot yang kita punya. Kita bisa ubah di sini. Kita bisa ubah jadi misalnya black atau white. Black, terus tulisannya biru, gak apa-apa. Nah, kita langsung nih, kita sorot, oke, run. Oke, ternyata dia muncul di sini. Dia langsung muncul di sini. Jadi ini hasil ini ya, hasil visualisasinya. Jadi data ini menunjukkan bahwa ada rata-rata bobot buah kelapa berdasarkan dosis pupuk. Jadi seperti yang kita tahu bahwa ini tuh perbedaannya signifikan ya, sesuai dengan uji lanjut BNJ yang sebelumnya itu menunjukkan signifikanan antara dosis pupuk dengan bobot buah. Jadi ini dosis pupuknya dan ini rata-rata bobot buahnya. Ini tingkat kesignifikanannya. Dan ini warnanya sudah tertampil perbedaan ya, menunjukkan perbedaan antara A, B, C, dan D. Nah, biasanya tuh ada beberapa waktu, mungkin ada beberapa kendala mungkin. Biasanya itu ada yang tidak bisa menggunakan rumus plot ini, bukan rumus, tapi script. Script ini tidak bisa digunakan. Itu bisa kita lakukan uji script menggunakan ini. Jadi dia apa ya, apakah dia tuh muncul gitu. Tapi sebelumnya ini kita save dulu. Mau save image atau PDF juga boleh. Kita save as image. Ini mau PNG atau JPG. Biasanya JPG. File name. Bisa kita nih. Kita ganti namanya. Plot. Bobot atau berat. Misalnya. Berat kelapa. Oke, ini ya.
Tuh, kita bisa menyesuaikan panjang dan lebarnya, tapi ini saya rasa sudah cukup, kita save. Nah, dia akan tersimpan di galeri. Nah, kemudian ini tadi yang seperti saya bilang, biasanya itu ada beberapa kendala gitu. Kendala yang dimaksud adalah atau sinyal atau mungkin kendala dari kesalahan script. Nah, itu kita bisa uji coba pakai ini. Pakai plot ini. Ini ada script ini untuk menampilkan apakah dia tuh muncul. Gitu. Kita akan coba run. Wah, dia muncul. Ternyata plot yang sederhana pun tanpa menggunakan R script yang panjang dia muncul. Kita coba lagi nih. Kita blok aja semuanya. Kita run. Nah, muncul lagi. Nah, yang selanjutnya ini ada untuk membuka jendela grafis baru untuk menjalankan plot. Jadi misalnya tadi sudah diuji menggunakan R script yang sederhana. Nah, ini bisa kita lanjutkan, misalnya udah muncul, kita bisa pakai yang ini. Sekarang kita coba ya. Ini yellow dan biru. Yellow, kuning dan biru maksudnya. Oke, kita coba ya membuka jendela grafis, menjalankan plot. Terus kita blok lagi. Langsung kita jalankan. Nah, dia ini akan munculnya dari toolbar, toolbar yang di text bar yang di bawah. Nah, dia akan muncul kayak gini nih. Dia nanti akan langsung nyambung sama dengan R dari R GUI tanpa R Studio. Jadi dia akan munculnya di sini. Sama saja bentuknya. Nih, bisa disimpan juga. Nih. Ya bedanya tadi kan ini hitam biru, kalau ini kuning biru. Bisa disimpan juga. Save as. Terus sesuai yang kita mau kan, ada JPG. Nah, ini JPG ada sesuai kualitasnya, bisa disimpan gitu. Sama seperti yang tadi. Nah, mengenai penulisan R itu bisa dilakukan di source panel ini atau bisa kayak yang sebelumnya kita analisis data, langsung kita klik di sini. Namun kalau untuk ini bagian mengaktifkan visualisasi data, ini kan R script-nya panjang, jadi dikhawatirkan takutnya ada kesalahan penulisan kalau kita penulisan ulang. Jadi ada baiknya juga kita langsung tulis di sini. Tapi bedanya ini harus di blok dulu, disorot dulu, kemudian dijalankan. Kalau langsung di konsol, kita tidak perlu ini kan, tidak perlu disorot, kita langsung enter aja udah muncul gitu.